Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Misteri Kematian Vira. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Singkat cerita, Vira sudah pulang sekolah. Seperti biasa, ia selalu disuruh ibunya untuk menjaga adiknya. Wisnu teringin bermandi air hangat di kolam renang buatan miliknya. Vira pun meminta izin kepada ibunya. Saat ibunya mengizinkannya, Vira langsung merebus airnya terlebih dahulu. Kurang lebih 20 menit lamanya, Vira merebus air karena air rebusannya lumayan banyak. Karena Vira sudah tak tahan ingin buang air kecil, akhirnya ia pun pergi ke kamar mandi terlebih dahulu sebelum menyusul adiknya ke depan. Wisnu yang memang tidak sabaran, ia menyusul kakaknya ke belakang. Padahal Ajeng sedang bermain ponsel di ruang tengah. Tetapi ia tak melihat jika anak keduanya masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba terdengar suara benda terjatuh. "Ah, ibu!" teriak Wisnu. Ajeng yang sedang bermain ponsel ia terlonjak kaget saat mendengar jeritan anaknya. Buru-buru ia menghampiri anaknya yang ada di dapur. Ia pun panik melihat kondisi anak emasnya itu. "Panas, panas!" begik Wisnu kesakitan. Vira yang mendengar jeritan adiknya langsung keluar dari kamar mandi. "Astaga, adik!" begik Vira. "Cepat bawa adik ke rumah sakit, Bu," ucap Vira. "Diam, gara-gara kamu adik jadi seperti ini," bentak Ajeng. Vira langsung terdiam. "Tapi Vira nggak tahu, Bu, kalau adik nyusulin ke belakang. Kan ibu di ruang tengah tadi," ucap Vira berusaha membela dirinya sendiri meski dirinya tak pernah benar di depan kedua orang tuanya. "Cepat telepon ayah, ibu mau bawa adik ke rumah sakit Pelita," saut Ajeng. Lalu ia segera keluar rumah menghentikan taksi yang lewat di depan rumahnya. Vira langsung mengambil alih ponsel Ajeng lalu segera menelpon ayahnya. Bima yang mendapat kabar seperti itu pun marah. Dengan cepat ia kembali ke rumah. Sesampainya di rumah ia melihat Vira yang duduk sendirian di teras depan rumahnya. Dengan langkah lebar Bima turun dari mobil menghampiri Vira. "Ibu mana?" tanya Bima. "Ibu sudah ke rumah sakit, ayah. Ayo sekarang kita ke sana, ayah, nyusul ibu," jawab Vira. "Ayah mau dengar dulu, gimana ceritanya sampai tangan adik melepuh?" tanya Bima. "Tadi adik minta mandi air hangat ya. Terus kakak izin ke ibu kan, boleh apa tidak. Nah, ibu ngebolehin. Jadi kakak rebus airnya dulu ya. Kan rebus airnya lama. Mungkin adek udah gak sabar jadi adek nyusulin kakak. Tapi pas itu airnya udah matang, tinggal diantar ke depan. Cuma karena kakak kebelet kencing, jadinya kakak ke kamar mandi dulu. Pas kakak keluar dari kamar mandi, kakak lihat adek duduk di bawah, di sampingnya ada panci, dan airnya tumpah kena tubuh adek ya. Tapi pas itu ibu ada di ruang tengah kok, lagi main ponsel. Mungkin ibu gak lihat adek ke belakang juga," ucap Vira bercerita panjang lebar. Bima yang diceritakan seperti itu bersungut-sungut. Nafasnya naik turun secara cepat, menahan amarah. Kamu lagi. Apa gak bisa tenang sehari aja kamu gak nyelakain adik kamu, ha?" ucap Bima dengan lantang. Vira menatap ayahnya ketakutan. Bukan salah kakak, ayah. Adik yang salah. Adik gak sabaran. Ibu juga malah bermain ponsel," saut Vira terbata. "Cukup. Ayah gak mau lagi dengar alasan dari kamu," bentak Bima. "Kamu memang benar-benar gak guna, Vira. Sini kamu," ucap Bima lalu menyeret tangan Vira. Ia membawa Vira masuk ke dalam rumah. Tak lupa pula ia mengunci pintu depan rumahnya. Tubuh Vira diikat di kursi ruang makan menggunakan tambang. Setelah ia membawanya ke kamar mandi lalu menguncinya dari luar, Bima merebus air sepanci berukuran jumbo
Kurang lebih ada 1 jam lamanya air itu mendidih. Berkali-kali Vira berteriak meminta untuk dilepaskan talinya, tetapi ayahnya tak peduli. Bima sibuk memindahkan air rebusannya tadi ke dalam ember yang berukuran sedang. Lalu ia membawa ember-ember itu ke kamar mandi. Ayah mau apa?" tanya Vira panik, karena ia melihat ayahnya membawa 5 ember penuh yang berisi air panas. "Diam!" bentak Bima. Tiba-tiba Bima menyiramkan air panas itu ke Vira. "Panas, tolong, panas, sakit ayah, sakit!" Bagi Vira berteriak kesakitan. Air panas yang baru saja mendidih itu ia siramkan di tubuh anak pertama perempuannya. Teriakan kesakitan yang terlontar dari mulut Vira seakan nyanyian merdu bagi ayahnya. Bima terus-menerus menyiramkan air panas itu sampai habis tak tersisa. Seketika kulit tubuh Vira langsung melepuh dan juga kemerahan. Bima langsung menyiramkan menggunakan air dingin. Bibir Vira sampai keluh untuk berbicara. Nafasnya seketika terhenti. Ia merasa sesak di dadanya. Tak cukup sampai di situ saja, Bima kembali ke dapur mengambil pisau yang tajam. Lalu ia kembali lagi ke kamar mandi dan serat. Bima memukul wajah Vira lalu ia menggoreskan pisaunya di wajahnya. Seketika darah menyiprat ke arah tubuh Bima. Tangan Vira berhasil meraih tangan Bima, seperti kode untuk menghentikan aksi keji selanjutnya. Vira pun menggelengkan kepalanya, lalu ia berkata, "Cukup ayah, sakit," rintih Vira. Bima menendang tubuh Vira sampai ia tersungkur ke bawah. Setelahnya, ia menginjak-injak tangan Vira, yang dimana tadi tangan itu memegang tangan Bima. "Najis sekali tanganmu ini menyentuhku, dasar benalu." "Cih," ucap Bima menatap jijik ke arah tubuh Vira yang sudah tak layak dilihat, lalu ia meludahinya. "Ayah, ibu, aku minta maaf. Aku hanya bisa merepotkan kalian. Maafkan kehadiranku di dunia ini. Aku sayang kalian," ucap Vira terbata di detik-detik nafas terakhirnya. Setelah mengatakan itu, Vira mengembuskan nafas terakhirnya. Bima yang melihatnya pun berjongkok menghampiri anaknya. Ia memegang denyut nadi di leher dan tangan Vira. "Baguslah, memang lebih baik kau mati saja," ucap Bima tanpa rasa bersalah. Ia pun membungkus tubuh Vira menggunakan plastik. Lalu ia kubur di kebun milik tetangganya, yang dimana sekarang lahan itu sudah dibeli dan kini dibangun menjadi tempat perusahaan miliknya. Setelah menyelesaikan urusannya dengan tubuh Vira, barulah Bima membersihkan dirinya sendiri. Lalu ia menyusul istrinya di rumah sakit. Flashback selesai. Indah menangis tersendu-sendu sambil terus mendekap tubuh Vira. Ia merasakan sakit seperti apa yang dirasakannya. "Sabar sayang ya. Lalu kenapa kamu belum bisa pergi dengan tenang?" tanya Indah. "Aku tidak pernah didoakan oleh orang tuaku. Aku pun masih menyimpan dendam dengan mereka," jawab Vira. "Namamu siapa? Biar kakak bantu doakan," ucap Indah. "Vira Alteza, binti Bima Fernando Alteza," jawab Vira. "Ya sudah, nanti malam kakak bantu doakan ya," ucap Indah. "Terima kasih banyak kak, tapi izinkan aku di sini ya, menjagamu," ucap Vira meminta izin. "Iya, tapi jangan mengejutkan kakak ya," sahut Indah. "Iya," sahut Vira. Setelah ia merasa Vira sudah tenang, Indah pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu terlebih dahulu. Ia beribadah lalu mendoakan untuk Vira supaya ia tenang di alamnya. Vira menatap Indah dari atas lemari yang ada di depan tempat tidurnya. Vira merasa sejuk saat lantunan ayat-ayat suci keluar dari mulut Indah. Sesekali Vira tersenyum menatap Indah yang sedang mengaji. Tetapi setelahnya ia teringat tentang sikap kedua orang tuanya dulu. Ia pergi meninggalkan Indah sendirian di kamar. Vira pergi ke tempat di mana dulu dirinya dikubur. Ia sekarang sedang menangis di dapur. Divisi Indah bekerja. Di bawah lantai itulah dirinya dikubur. Jadi ia menjadi penunggu di sana. Vira menangis sesenggukan teringat dengan kelakuan ayah dan ibunya dulu yang terus saja menyalahkannya.
Padahal sepenuhnya pun bukan kesalahannya. Ia pergi ke ruangan orang tuanya yang berada di lantai paling atas, yaitu ada di lantai 16. Vira melihat bingkai foto keluarga yang dimana di sana terpampang kedua orang tuanya dan juga anak laki-laki. Sudah dipastikan jika itu pasti adiknya karena wajahnya sangat mirip dengan ayahnya. Vira menatapnya penuh kebencian. Ia merasa sangat dendam melihat senyum ketiganya yang tampak bahagia tanpa adanya kehadiran dirinya. Bahkan kematian Vira pun tak ada yang tahu. Orang tuanya pun kompak menutupi kematiannya. Jika ada yang bertanya tentang dirinya pun, pasti mereka mengatakan jika Vira telah diasuh oleh orang lain. Sudah cukup kalian merasakan kebahagiaan selama 15 tahun ini. Kini giliran kalian yang harus merasakan apa yang aku rasakan. Batin Vira penuh dendam lalu ia meninggalkan ruangan itu. Vira pergi ke rumah orang tuanya. Saat ia melihat di sana ketiganya sedang berkumpul di ruang tengah menonton film komedi kesukaan mereka. Ketiganya tertawa terbahak-bahak saat menontonnya. Saat mereka tengah asik menonton, tiba-tiba lampu di ruangan itu berkedip-kedip dengan cepat. Ketiganya seketika terdiam dan saling pandang satu sama lain. "Listriknya mau habis kah, Bun?" tanya Bima kepada Ajeng. "Enggak kok, baru juga kemarin Bunda ngisi tokennya ya," jawab Ajeng. "Bunda lupa kali, mungkin perasaan Bunda aja baru ngisi," sahut Wisnu. "Enggak, Bunda gak lupa, emang bener kemarin Bunda baru ngisi kok," ucap Ajeng. "Coba sana kamu cek," suruh Bima ke Wisnu. "Ih, kok aku sih ya, gak mau ah," tolak Wisnu. "Bentar doang," ucap Bima. "Ayo nak dicek dulu sana ya," bujuk Ajeng. "Enggak," tolak Wisnu lalu ia bermain ponselnya. "Wisnu Jaya Alteza," panggil Bima menatapnya dengan tajam. Iya ya." Wisnu berdecak lalu ia berdiri mengecek token listriknya di luar rumah. Setelah mengeceknya ia kembali lagi ke dalam rumah dengan wajahnya yang pucat pasi. Lampunya pun sudah menyala dengan baik seperti semula. Wisnu duduk di tengah kedua orang tuanya. Ia tampak terdiam. Kedua orang tuanya yang menyadari sikap Wisnu pun bertanya, "Ada apa nak? Kok kamu pucat sekali?" tanya Ajeng panik. Wisnu hanya menggelengkan kepalanya. "Katakan pada kita, apa yang kamu lihat sampai pucat begini?" tanya Ajeng. Bima hanya melihat saja tak mau bertanya terlebih dahulu. "Sebenarnya kakak di mana, Bun?" "Ya," tanya Wisnu tiba-tiba. Hal itu membuat kedua orang tuanya melotot tak percaya dengan pertanyaan anaknya. Mereka menduga jika arwah anak pertamanya memperlihatkan dirinya di depan Wisnu hingga membuatnya pucat pasi dan bertanya seperti itu. "Kakakmu diadopsi teman ayah." "Sudah, tidak usah difikirkan. Lebih baik kamu tidur, besok berangkat bekerja," jawab Bima. Iya ya," sahut Wisnu lalu beranjak pergi ke kamarnya, sedangkan kedua orang tuanya masih berada di depan TV. "Yah, apa jangan-jangan arwah Vira nampakin wujudnya di depan adik ya?" ucap Ajeng setengah berbisik kepada suaminya. "Gak tahu Bun, tapi kemungkinan sih iya," sahut Bima. Ajeng menghela nafas panjang. "Memangnya dulu ayah nguburnya di mana? Kok bisa dia belum tenang sampai gentayangan gitu?" tanya Ajeng. "Ayah ngubur di bawah perusahaan kita, Bun," jawab Bima. "Hah? Maksudnya?" tanya Ajeng tak paham. "Iya, tanah yang sekarang dibangun jadi perusahaan kita itu dulunya bekas kuburan Vira. Ayah sengaja beli tanah itu supaya pemilik tanahnya gak curiga dan juga sekalian untuk usaha," jawab Bima. "Oh gitu, ya udahlah, mau gimana lagi udah terlanjur. Semoga aja gak gentayangan lagi," sahut Ajeng. Bingkai foto keluarganya yang ada di belakang sofa mereka duduk itu tiba-tiba terjatuh dan kacanya pun pecah berkeping-keping. Keduanya saling pandang satu sama lain. Mereka menelan salivanya dengan susah payah. Tak banyak bicara, keduanya langsung pergi ke dalam kamarnya.
Tak lupa pula mereka mengunci pintunya, lalu mereka beristirahat sampai pagi hari tiba. Seketika gelak tawa Vira melihat kedua orang tuanya ketakutan. Vira pun tadi merasa puas saat menampakkan wujudnya di depan adiknya. Padahal ia sudah menampakkan wujudnya sesempurna mungkin, tetapi ternyata adiknya itu masih saja ketakutan. Keesokan paginya, saat Wisnu baru bangun tidur, ia keluar dari kamarnya. Betapa terkejutnya ia saat melihat bingkai foto keluarganya pecah, dan saat ia melihat fotonya itu, ia mengambilnya. Bersiaplah merasakan penderitaan yang saya rasakan selama 15 tahun terakhir. Tulisan itu ditulis dengan darah di atas foto keluarga. Wisnu yang melihatnya pun ia langsung membacanya dengan pelan. Ia tampak kebingungan saat melihat tulisan itu. Bersiaplah merasakan penderitaan yang aku rasakan selama 15 tahun terakhir, gumam Wisnu setelah mengartikan tulisan itu. Ia tampak terheran dengan maksud tulisannya, dan ia sendiri pun tak tahu apa kaitannya dengan 15 tahun terakhir, karena pada saat itu ia masih berusia 3 tahun. Wisnu pun menggedor-gedor pintu kamar kedua orang tuanya yang masih tertutup rapat. Tok tok tok. Ya, Bun, buka pintunya, panggil Wisnu sambil mengetuk pintu kamar orang tuanya berkali-kali. Tak lama kemudian pintu itu terbuka, menampakkan bundanya, kantung matanya menghitam. Akibat tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Ada apa, Dik? Pagi-pagi begini udah ribut aja? Tanya Ajeng kepada anaknya. Lihat ini, Bun, aku nemuin ini, jawab Wisnu sambil menunjukkan foto itu kepada ibunya. Ajeng mengambil foto itu dari tangan Wisnu. Saat ia membacanya, ia tercengang dengan maksud tulisannya. Apalagi tulisan itu ditulis menggunakan darah. Ajeng menelan salivannya dengan susah payah. Ia takut jika kemunculan anak pertamanya membawa petaka baginya karena menaruh dendam kepada mereka. Bun, kok diem aja sih? Maksudnya apa, Bun? Siapa yang nulis? Apa kaitannya dengan 15 tahun lalu? Kenapa begini? Rentetan pertanyaan dari Wisnu membuat Ajeng pusing untuk menjawabnya. Gak apa-apa, mungkin ini orang iseng aja. Udah sana mandi dulu aja, terus sarapan. Bunda mau nyiapin sarapannya, ucap Ajeng lalu mengelus puncak kepala Wisnu. Wisnu mematung menatap punggung ibunya yang berjalan menjauh menuju ke dapur. Seperti ada yang ditutupi dariku, tapi apa? Batin Wisnu di depan pintu kamar orang tuanya. Liatin apa? Tanya Bima yang baru saja terbangun dari tidurnya. Wisnu terlonjak kaget akibat kemunculan ayahnya yang tiba-tiba berdiri di belakangnya. Gak lihat apa-apa ya, Wisnu mandi dulu, jawab Wisnu lalu berlalu pergi dari hadapan ayahnya. Bima hanya mengedikkan baunya. Teriak Ajeng dari arah dapur. Ada apa, Bun? Tanya Bima panik setelah sampai di dapur. Darah ya, jawab Ajeng sambil menunjuk ke botol saus. Bima pun mengambilnya, lalu ia mengeceknya sendiri. Mana ada, ini saus, Bun, bukan darah. Bunda mah ngagetin aja, itu cuma halusinasinya Bunda aja kali. Gara-gara semalam mungkin, ucap Bima. Ya, Bunda takut, ucap Ajeng. Takut kenapa lagi? Tanya Bima yang telah kehilangan moodnya gara-gara istrinya tadi. Ini, ucap Ajeng sambil menyerahkan foto keluarga kepada Bima. Bima mengambil foto keluarga itu, lalu ia membaca tulisannya. Bukannya ini foto yang semalam jatuh sendiri, Bun? Kok bisa ada tulisan begini? Tanya Bima. Gak tahu ya, itu aja tadi yang nemuin Ade bukan Bunda. Bunda takut kalau arwah Vira masih berkeliaran di sini, jawab Ajeng. Hari ini kita sementara tidur di apartemen dulu, Bun, untuk sementara waktu, sambil ayah nyari rumah baru lagi, ucap Bima. Ajeng menganggukkan kepalanya. Ia pun melanjutkan masaknya yang sempat tertunda. Lalu setelahnya mereka sarapan bersama. Kemasi barang-barang kamu ya, Dik. Hari ini kita tidur di apartemen dulu sampai ayah nemuin rumah baru lagi,
ucap Bima setelah menyelesaikan sarapannya. Kok mendadak banget ya? Tanya Wisnu keheranan. Iya, sebenarnya udah dari lama yang rencanain ini, tapi baru ini waktu yang tepat. Iya kan Bun? Ucap Bima sambil melirik ke arah istrinya. Iya sayang, gak usah gugup. Hari ini kamu gak usah berangkat kerja juga gak apa-apa. Toh yang megang perusahaan juga kamu. Yang penting bilang ke asisten kamu biar tahu, saut Ajeng. Iya Bun, iya, ucap Wisnu. Ketiganya sibuk mengemasi barang-barang yang akan mereka bawa. Sedangkan di sisi lain, Indah sudah sampai di tempat kerjanya. Saat waktu istirahat tiba, ia tak pergi ke kantin karena ia membawa bekal sendiri. Ia memakannya di dapur divisi sambil menemani Vira. Dengan setianya Vira duduk dengan tenang sambil menunggu Indah selesai makan. Barulah ia mengajaknya berbicara. Kamu semalam pergi kemana? Kakak cariin gak ada? Tanya Indah sambil mencuci bekas tepak makanannya. Hehe, aku semalam kesini kak. Aku gak kuat pas kakak doain aku. Aku ingat kejadian dulu lagi, jawab Vira. Tapi gak ngelakuin aneh-aneh kan? Tanya Indah. Enggak kok kak, aman, jawab Vira menyengir mengerikan. Untung Indah kini mulai terbiasa, jadi ia tidak takut lagi. Ngobrol sama siapa lo? Masih waras kan lo Indah? Tanya Gilang yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu sambil memegang kening Indah. Apaan sih Lang? Astaga, aku masih waras ya, saut Indah. Vira tertawa cekikikan melihat muka sebal Indah yang menurutnya lucu. Indah yang melihat Vira tertawa bahagia pun ia tersenyum. Sampai ia lupa di depannya ada Gilang yang menatapnya dengan tatapan aneh. Gilang mencoba melihat ke arah di mana Indah melihat, tapi ia tak mendapati siapapun. Dasar bocil sinting, ucap Gilang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu berlalu pergi meninggalkan Indah. Indah yang mendengar ucapan Gilang langsung memasang raut wajah cemberut. Hal itu justru malah membuat Vira semakin tertawa terpingkal-pingkal. Puas banget kamu ya ngetawain kakak, ucap Indah pura-pura marah ke arah Vira. Hehe, maaf kak, soalnya kakak lucu, sahut Vira. Ya udah, kakak mau lanjut kerja dulu. Kamu baik-baik di sini ya, ucap Indah. Vira mengangguk patuh. Setelah kepergian Indah, Vira kembali termenung. Ia merasa bosan jika hanya berdiam diri di situ. Akhirnya ia memutuskan untuk berkeliling di sekitar kantor untuk menakut-nakuti para pekerja yang ada di situ. Sebelumnya Vira pergi ke ruangan tempat kerja ayahnya. Ia mengacak-acak seluruh barang yang ada di sana. Tak lupa pula, ia meninggalkan jejak di sana supaya ayahnya tahu jika dirinya dekat dengannya. Setelah puas bermain-main di ruangan ayahnya, Vira pergi meninggalkan ruangannya. Tiba-tiba terdengar suara erangan dari Anita, sekretaris Bima yang baru saja masuk ke ruangan itu. Ia terjatuh pingsan melihat keadaan ruang kerja Bima yang berantakan dan penuh darah di mana-mana. Apalagi ada jejak kaki anak kecil yang berwarna merah karena darah. Bima yang masih sibuk mencari rumah pun ia mendapati panggilan telepon oleh tangan kanannya. Ada apa Will? Kan aku sudah bilang, kau ambil alih dulu hari ini. Aku tidak masuk, masih ada urusan, ucap Bima di seberang telepon. Gawat, ruang kerjamu sangat berantakan Bim. Kau cepatlah kemari. Anita sampai pingsan saat tadi kusuruh ambil berkas di ruanganmu, sahut Willy. Baiklah, aku kesana sekarang, ucap Bima lalu memutus sambungan teleponnya sepihak. Ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh menuju perusahaannya yang kedua. Sedangkan perusahaan yang pertama, anaknya lah yang mengambil alih. Ini pasti ulahmu Vira. Sesampainya di tempat kerja, Bima langsung menuju ke ruangannya. Saat berjalan, semua karyawan yang ada di situ pun menatapnya dengan penuh tanda tanya. Bima tak memperdulikan hal itu. Ia terus berjalan ke ruangannya. Saat ia tiba di ruangan, ia terkejut karena sudah ramai karyawan yang sibuk melihat ke dalam ruangannya itu. Minggir semua, ucap Bima. Sontak karyawan yang dari tadi mengintip pun semuanya menepi. Bima shock bukan main, terlebih tulisan yang ada di meja kerjanya. Permainan baru saja dimulai.
Gumam Bima membaca tulisan yang ada di meja kerjanya. Dan lebih parahnya lagi, di tembok banyak tulisan mati menggunakan darah. Semuanya keluar dari ruangan ini, pinta Bima, lalu ia menutup pintu ruangannya. Ia terduduk lemas di kursi mejanya. Kericuhan ini sudah sampai di telinga Indah. Indah pun tahu jika itu semua pasti ulah Vira. Tetapi ia tak mungkin mau ikut campur urusannya. Mungkin dengan cara seperti itu membuat Vira tenang. Gelak tawa Vira menggelegar seisi ruangan kerja Bima. Bima yang tadinya menundukkan kepalanya, kini ia menatap ke seisi ruangan. Hanya ada dirinya sendiri di sana. Willy pun sudah meninggalkan ruangan itu, dan ia berada di ruangannya sendiri. Keadaan di luar ruangan Bima pun tampak sepi, tak ramai seperti tadi. "Vira, kaukah itu?" tanya Bima. Lalu ia berdiri dari duduknya. Tak ada sautan apapun. Hanya ada suara cekikikan yang sangat memekakan telinga, hingga membuat Bima menutup telinganya dengan kedua tangannya. "Hentikan, muncullah, kau jangan mengumpat saja," tantang Bima dengan suaranya yang lantang. Tak lama kemudian Vira muncul tepat di hadapan Bima. Seketika Bima terpekik, terkejut sampai ia terduduk di bangkunya. Vira tertawa cekikikan. "Mau apa? Pergilah. Jangan menggangguku apalagi keluargaku," usir Bima. Mendengar kata keluarga membuat Vira semakin menaruh dendam dengannya. Ia menatap Bima tajam, menahan amarahnya. Bahkan saat dia sudah tiada pun, dirinya tak pernah dianggap sebagai keluarganya. "Apa kau tak puas mengganggu kita?" tanya Bima dengan nada membentak. Mendengarnya membuat Vira teringat saat dulu ia masih hidup. Kedua orang tuanya terus menggunakan nada tinggi jika berbicara dengannya. Vira masih diam di depan Bima. Ia berusaha menetralkan emosinya. "Mengapa kau melakukan ini semua kepadaku, ayah?" tanya Vira dengan suaranya yang bergetar. "Kau tak pernah kuanggap bagian dari keluarga kita, Vira. Kau anak perempuan yang hidupnya hanya menyusahkan saja. Aku dan Ajeng hanya menganggap Wisnu sebagai anak kita, karena dia anak lelaki yang mampu meneruskan perusahaanku," jawab Bima. "Ingat, hanya Wisnu Jaya Alteza, anak lelaki tunggal dari keluarga Bima Fernando Alteza dan Ajeng Dewi Puspita," ucap Bima diakhiri dengan gelak tawanya yang berbahagia. Air mata Vira mengucur deras mendengar pernyataan yang keluar langsung dari mulut ayahnya. "Mengapa kalian tak menggugurkan aku saja saat masih di dalam kandungan ya? Mengapa? Percuma aku dilahirkan jika sebenarnya kehadiranku tak diinginkan. Bahkan aku tak pernah kalian anggap dan sampai dibunuh secara sadis oleh ayah kandungku sendiri," ucap Vira dengan deraian air matanya. "Kalian tega, kalian jahat, kalian manusia berhati iblis. Kalian tak pantas hidup dengan tenang. Akan kuantarkan kalian ke neraka sekarang juga, ayah. Terimalah pembalasanku," pekik Vira yang sudah tak mampu menahan rasa sakit hatinya kepada ayahnya. Vira mencekik leher Bima dengan kuat sampai ia kehabisan nafas. Ia mengangkatnya ke atas lalu membenturkannya ke dinding dengan keras sampai tempurung kepalanya retak dan mengalami pendarahan. Tak sampai di situ saja, Vira mencakar-cakar tubuh Bima dengan kukunya yang tajam. Saat masih mencakarnya, ia melihat ada gunting di atas meja kerja Bima. Ia pun mengambilnya. "Hentikan. Dasar anak iblis tak punya hati. Kau tega dengan ayahmu sendiri," pekik Bima dengan sisa tenaganya. "Kaulah iblisnya, ayah," pekik Vira diakhiri dengan gelak tawanya yang menggelegar. Gunting itu menancap tepat di bagian jantung Bima. Seketika Bima langsung memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Matanya melotot tajam ke arah Vira. Vira tersenyum mengerikan. Ia sangat puas menatap ayahnya yang telah ia habisi dengan tangannya sendiri. Vira menatap ke arah jendela. Ia menyeret tubuh ayahnya, lalu ia dorong dari jendela itu. Tubuh Bima terjatuh dari lantai 16 akibat didorong oleh Vira. Suara retakan tulangnya berbunyi dengan nyaring. "Pak Bima!" Pakai karyawan yang melihat tubuh Bima tergeletak di samping bangunan perusahaan itu. Para pekerja yang ada di situ langsung keluar berhamburan melihat tubuh Bima. Willy yang mendapat laporan kematian Bima langsung menelpon polisi untuk mengevakuasi.
Setelah menelpon polisi, Willy pun mengabari istri Bima dan juga anaknya supaya mereka segera datang ke tempat pekerjaan. Bun, ayah udah gak ada, ucap Wisnu kepada ibunya setelah mengangkat telepon dari Willy. Yang benar aja kamu kalau ngomong, jangan ngaco deh, sahut Ajeng. Bener Bun, tadi Pak Willy telepon terus di ponsel ibu, tapi gak keangkat. Terus Pak Willy telepon aku. Ayo sekarang kita ke sana Bun, ajak Wisnu. Gak mungkin ayah tiada Wisnu, udah kemasi dulu barangmu, sahut Ajeng yang masih tak percaya. Lihat ini Bun, lihat, ucap Wisnu sambil menyerahkan ponselnya ke arah Ajeng. Saat melihat gambar yang dikirim oleh Willy, Ajeng barulah percaya. Ia menutup mulutnya tak percaya. Derayan air mata meluncur deras di pipinya. Kita ke sana sekarang, ucap Ajeng. Wisnu mengangguk. Lalu mereka segera menuruni apart dan masuk ke dalam mobil yang dimana mobilnya dikendarai oleh Wisnu. Tenangkanlah dirimu Bun, ucap Wisnu sambil mengemudikan mobilnya. Sekarang giliranmu, ucap seseorang tepat di telinga Ajeng. Sontak Ajeng celingukan menatap ke belakang, tetapi ia tak mendapati siapapun. Wisnu yang melihat ibunya pun kebingungan. Ada apa Bu? Tanya Wisnu. Tak ada apa-apa, jawab Ajeng. Siapa ya tadi? Tanya Ajeng dalam hati. Saat ia melihat ke spion belakang, ia melihat ada Vira yang duduk di kursi belakang sambil tersenyum ke arahnya. Ajeng terdiam. Ia pura-pura tak melihatnya. Ia kembali melihat lurus ke depan. Tolong lepasin, pekik Ajeng kesakitan saat ia merasa ada tangan yang mencekik lehernya. Bun, kenapa Bun? Tanya Wisnu panik sambil mengemudi. Vira, lepas sialan, pekik Ajeng. Vira, apa itu kakak? Batin Wisnu bertanya-tanya. Seketika Ajeng menjerit. Tak sengaja tangannya menggenggam erat setir kemudi. Bun, lepas, kita bisa celaka Bun, ucap Wisnu panik. Wisnu panik sebab ibunya tak kunjung melepaskan genggaman di setir itu. Wisnu tak bisa menyeimbangkan laju kemudinya. Ia panik sebab jalanan sangat ramai. Mobil diklakson berkali-kali dari samping kirinya. Seketika Ajeng dan Wisnu berteriak bersamaan. Mobil yang ditumpangi Wisnu dan Ajeng hancur akibat tertabrak truk. Mobil mereka terguling dan menghantam trotoar dengan keras. Seketika gelak tawa Vira sangat puas melihat kedua orang itu tewas akibat ulahnya. Orang lain yang melihat itu pun segera menelpon polisi akibat kecelakaan yang terjadi. Kini dalam satu keluarga tewas di hari yang sama, hanya berbeda waktu dan kejadiannya saja. Akhirnya Vira bisa pergi dengan tenang. Ia berhasil membuat keluarganya berkumpul lagi di alam yang sama. Perusahaan milik Bima pun semuanya diambil alih oleh Willy, tetapi itu semua tak berlangsung lama karena perusahaan itu menjadi sangat angker dan Willy pun kerap kali mendapati mimpi-mimpi aneh. Akhirnya daripada ia terus kepikiran, ia membongkar habis perusahaan itu. Lalu saat ia memerintahkan beberapa orang untuk menggali tanahnya, mereka menemukan sesuatu. Pak, mayatnya masih ada, ucap salah satu bapak-bapak yang menggali tanah itu. Willy pun mendekat ke arahnya dan benar saja seperti yang dikatakan bapak tadi bahwa masih ada sisa kerangka tulang di sana. Amankan Pak, dan segeralah dikubur dengan layak, pinta Willy. Sore harinya kerangka tulang Vira langsung dimakamkan dengan layak. Tak lupa pula mereka mendoakan arwahnya supaya tenang. Semua keinginanmu sudah berhasil penuhi Vira. Tenanglah di alam sana, batin Willy setelah selesai mendoakan Vira. Seketika angin berembus di sekitarnya. Sontak Willy menatap ke sekitar. Ia pun paham mungkin tadi Vira yang lewat di sampingnya sebagai bentuk rasa terima kasih. Willy tersenyum karena ia berhasil menguburkan jenazah anak dari sahabatnya itu dengan layak, meski ia pun tak tahu kematiannya itu karena apa. Malam harinya Vira menemui Indah. Ia melihat Indah masih melihat drama di laptopnya. Indah yang peka dengan kehadiran Vira pun ia mempersilakannya untuk duduk di sampingnya. Kemarilah adik kecil, ucap Indah. Kak, urusanku sudah selesai. Aku pamit pergi ya. Terima kasih sudah menganggapku ada, ucap Vira lalu ia tersenyum ke arah Indah. Syukurlah jika urusanmu sudah selesai. Pulanglah dengan tenang ya. Kakak di sini selalu merindukanmu.
sahut Indah. Kalau kakak rindu aku, lihatlah bintang di langit, Kak. Aku ada di salah satunya dari bintang yang bersinar itu, ucap Vira. Indah mengangguk. Ia tak kuasa menahan tangisannya melepas kepergian Vira yang sudah dianggap seperti adik kandungnya sendiri. Vira melambai ke arahnya. Indah pun melambaikan tangannya. Seketika tubuh Vira menghilang seperti asap. Semoga kamu tenang di alam sana, Vira Altesa, batin Indah. Itulah akhir cerita yang berjudul Misteri Kematian Vira. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.